akan menginginkan manusia sebanyak-banyaknya masuk neraka. Sekali lagi, setan itu menginginkan manusia sebanyak-banyaknya masuk neraka. Jaga dan mengawasi kalian. Ini menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, kita dijaga oleh Allah. Dimanapun kita berada, kita diawasi oleh Allah. Melakukan apapun itu akan diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurulillah, hari ini untuk yang kesekian kalinya Allah telah memberikan hidayah dan bimbingannya hingga kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat asar kita ini mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan keridhaan Allah itu, Allah betul-betul membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita di dunia. Walaupun hidup seperti ini, tapi kita mudah-mudahan dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang masuk surga, bagi yang tidak punya istri, maka dia akan punya istri bidadari dari surga. Tadi ada yang tanya, siapa namanya tadi? Siapa? Siapa namanya? Cipitung, Pak. Cipitung? Cipitung. Hah? Cipitung. Cipitung? Iya. Kok Cipitung? Iya. Asli, nama asli Cipitung. Tadi tanya apakah bidadari itu ada. Itu disediakan buat orang-orang yang masuk surga. Karena itu pada kesempatan ini, walaupun hidup sendiri di sini ya, tidak ada yang sama istri ya, tidak ada. Tapi sekali lagi, kalau kalian kepingin nanti masuk surga dan ketemu bidadari surga, jangan pernah tergiur untuk berbuat zina di tempat ini. Ya, karena setan itu akan menginginkan manusia sebanyak-banyaknya masuk neraka. Sekali lagi, setan itu menginginkan manusia sebanyak-banyaknya masuk neraka. Dan bagi mereka yang tidak percaya akan surga dan neraka, mereka itu mencibir Rasulullah, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, wa yasta'jilunaka bil azab, wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka semua meminta kepada Rasulullah untuk disegerakan siksanya itu. Padahal innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Dan bagi orang-orang yang masuk neraka, wa inna yauman inda rabbika, bahwa sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, berarti orang-orang yang mendapatkan siksa itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dari hitungan manusia. Karena itulah hari ini, walaupun di luar hujan gerimis, kita bisa tetap datang ke Masjid Raudhatul Jannah ini atau Baitul Jannah ini. Kita bisa datang ke Masjid Baitul Jannah yang ada di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS yang ada di Jalan Pahlawan ini untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Sholat asar ini terasa penting karena apa? Di waktu asar ini adalah waktu berkumpulnya malaikat siang dan malaikat malam. Sekali lagi, di waktu asar ini adalah berkumpulnya malaikat siang dan malaikat malam. Yang malaikat malam udah pada datang
pada waktu asar seperti ini. Dan jikalau asar seperti ini kita sholat seperti ini, maka malaikat malam akan bersaksi ketika malaikat malam ini menghadap kepada Allah. Apa persaksian dari malaikat malam? Maka malaikat malam akan bersaksi, ya Allah, kami datang, hambamu sedang sholat. Begitu pula malaikat siang saat menghadap kepada Allah, malaikat siang pun akan bersaksi, ya Allah, kami tinggalkan hambamu itu sedang dalam sholat. Maka ini penting di dalam rangka apa? Di dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang kita jalani ini teramat singkat. Hidup yang kita jalani di dunia ini hanyalah sementara. Yang kita harapkan hanya ibtigha mardhatillah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bab tentang orang yang memulai sunnah yang baik atau buruk. Orang yang memulai untuk berbuat baik atau melakukan berbuat buruk. Satu, ketika Rasulullah SAW, sebagaimana yang disaksikan oleh Abu Ammar Jarir bin Abdullah, beliau berkata, jadi Abu Ammar Jarir bin Abdullah ini berkata, apa yang dikatakan oleh Jarir bin Abdullah ini? Dia mengatakan, kami pernah berada di sisi Rasulullah Muhammad SAW di awal siang. Lalu Rasulullah didatangi oleh sekelompok orang yang telanjang, yang hanya memakaikan suf atau kanwal yang bergaris, yang dilubangi tengahnya. Jadi kain itu dilubangi tengahnya, tapi ini adalah dilubangi bagian kepalanya, atau memakai semacam baju kurung sambil membawa pedang. Jadi hanya ditutup oleh kain yang dilubangi tengahnya sehingga seperti baju kurung begitu, tapi tidak pakai apa-apa, sambil membawa pedang. Dan kebanyakan mereka itu adalah dari suku Mudhar, bahkan semuanya berasal dari suku Mudhar. Maka saat itu wajah Rasulullah itu berubah, melihat penderitaan kemiskinan yang ada pada mereka yang datang, yang hanya memakai baju yang hanya dilubangi itu, sementara lainnya tidak ditutupi. Maka kemudian Rasulullah masuk ke rumah, kemudian keluar lagi dan menyuruh Bilal agar mengumandangkan azan dan iqamah. Dan kemudian beliau sholat lalu berkhutbah. Isi khutbahnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Dan ini disebutkan bahwa Rasulullah berkhutbah itu sambil membacakan ayat, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu semua, min nafsi wahidah, dari diri yang satu, min nafsi wahidah, dan seterusnya. Dan kemudian itu dibaca sampai akhir, kemudian ditutup dengan innallaha kana 'alaikum raqiban, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Bahwa Rasulullah ini mengingatkan bahwa manusia dulu itu diciptakan dari satu orang. Siapa? Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam diciptakan siapa? Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri. Jadi Allah pertama menciptakan Nabi Adam. Setelah Nabi Adam sendirian, ini sendirian kan? Gelisah kan? Gelisah kan? Tidak ada istrinya kan? Tidak ada yang nemani kan? Makanya tetap semangat di sini, tetap semangat, normalkan diri. Setelah itu nanti bisa keluar, dan kemudian barangkali ada cinta di sini, tapi jangan berzina loh ya. Sekali lagi,
jangan berzina. Kalau berzina hukumannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Orang yang berzina itu dosa besar. Sekali lagi, orang berzina itu dosa besar. Yang paling besar itu berzina. Saking besarnya berzina itu, kalau masih bujang belum pernah menikah itu didera 100 kali. Kalau masih hidup dipenjara 1 tahun. Kalau sudah pernah menikah dirajam. Apa itu dirajam? Dikubur sampai udel, kemudian dilempari batu sebesar sekian sampai mati, kepalanya ditutup. Jadi dosa zina itu besar banget. Kenapa? Itu adalah termasuk perbuatan yang keji. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Seburuk-buruknya jalan perilaku itu adalah berzina. Lah, kemudian diciptakan dari seorang, tapi Adam ini gelisah. Akhirnya kemudian Allah menciptakan Hawa. Tapi begitu Hawa diciptakan, itu kemudian tidak serta-merta kemudian Nabi Adam bisa mengumpuli Hawa, dinikahkan dulu. Jadi Adam dan Hawa itu dinikahkan. Dan dari Adam dan Hawa wabatha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dari Adam dan Hawa lahirlah laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan kalian semua ini adalah anak cucu Nabi loh ya. Anak cucu Nabi Adam. Kita semua adalah anak cucu Nabi Adam. Kita semua adalah Habib, anak Nabi, anak cucu Nabi. Kalau kemudian ada orang mau mengatakan bahwa saya ini adalah orang mulia, anak cucu Nabi, kita juga anak cucu Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Nah, itulah yang kemudian dilanjutkan bahwa innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Ini menunjukkan bahwa dimanapun kita berada, kita dijaga oleh Allah. Dimanapun kita berada, kita diawasi oleh Allah. Melakukan apapun itu akan diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah. Sekecil apapun perbuatan baik maupun buruk, Allah akan memperhitungkan apapun yang kita lakukan. Dan Rasulullah juga membacakan ayat lain di surah Al-Hasyr. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wedya sira kabeh nang Gusti Allah. Arti wedya sira kabeh nang Gusti Allah iku ngidheka kabeh nang Gusti, ngidheka kabeh nang Gusti Allah. Ngidek nang Gusti Allah dengan apa caranya? Bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah? Bagaimana kita takut kepada Allah? Dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri ini memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan di saat sekarang, karena kita ini hanya hidup 3 waktu. Kalaupun toh Mas Hanafi udah umur berapa tahun Mas Hanafi? 72, 52. Umur 52 tahun itu pendek banget. Dari 52 tahun itu hanya dibagi 3. Mau saiki engko, mau saiki engko, tadi, sekarang, nanti. Cuma itu toh hidup kita itu. Hidup kita itu hanya tadi, sekarang, besok, atau nanti. Tadi, sekarang,
nanti. Yang betul-betul menjadi milik kita ya sekarang ini, yang kita sadari sekarang ini. Nah, orang yang paling beruntung adalah yang menjadikan kesempatannya saat ini dengan kesempatan terbaik. Rugi banget jikalau hari ini kita berbuat tidak baik. Karena itu orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan hari ini selalu baik. Ketemu hari ini besok selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, dan pikirkan ketika berbuat tidak baik, karena sesuatu yang tidak baik itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Walaupun jadi yang menjadi milik kita adalah saiki terus selalu berbuat baik, maka orang yang saiki nglakoni apik setiap saat waktu yang dimilikinya, nanti sore pun akan namanya saiki, besok pun saiki. Berarti setiap kita sadar seperti ini, itu adalah betul-betul milik kita. Setiap kita sadar seperti ini adalah waktu yang memang betul-betul milik kita. Lah, waktu saat ini ketika kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, itulah yang disebutkan oleh Rasulullah termasuk orang-orang yang beruntung. Maka apa yang kita lakukan sekarang ini akan berpengaruh untuk hari esok. Kita berbuat buruk sekarang ini, hari esok kita akan memetiknya. Kita berbuat baik saat ini, maka hari esok itu kita akan memetiknya. Dan saat itulah kemudian Rasulullah memerintahkan, hendaklah seseorang bersedekah dari uang dinarnya dan dirhamnya, dari pakaiannya, dari gantangan gandumnya, dari gantangan kurmanya, hingga Rasulullah SAW bersabda, meskipun hanya sebutir kurma. Maka datanglah seorang Ansor membawa kantong besar yang tangannya hampir tidak kuat membawanya, bahkan benar-benar tidak kuat. Kemudian orang saling mengikuti untuk menyedekahkan apa yang dimiliki. Dan ada yang membawa makanan, ada yang membawa tumpuan, ada yang membawa pakaian dan sebagainya. Hingga setelah sahabat-sahabat yang lain tadi mengumpulkan sedekahnya, Rasulullah berubah berseri-seri. Dan di saat itulah Rasulullah kemudian menegaskan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah, man sanna fil Islam sanatan hasanatan, siapa yang memulai perbuatan yang baik di dalam Islam, siapa yang memulai sunnah atau memulai perbuatan, siapa yang memulai sunnah atau siapa yang memulai perbuatan yang baik di dalam Islam, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang melakukan amal sebab dia mendapatkan sedekah tadi, perbuatan tadi, mim ba'dihi min ghairi ayang kuso min ujurihim, dari seperti saya melakukan seperti ini, menyampaikan pesan-pesan yang baik seperti ini kepada saudara penerima manfaat, kemudian saudara tergerak untuk melakukan kebaikan, maka saudara akan dikasih pahala itu. Sama dengan Mas Hanafi berbuat baik dengan apa? Misalkan di depannya itu penuh dengan duri, kemudian duri itu disapu sehingga menyebabkan orang lain tidak celaka oleh duri itu berarti melakukan sunnah yang baik. Maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang ia lakukan, sekaligus pahala dari orang-orang yang sehat yang lewat di jalan itu yang tidak celaka. Sebaliknya, man sanna sayyi'atan, siapa yang melakukan sunnah keburukan atau perbuatan yang buruk, kana alai wisruha wa wisru man amilah biha, maka dia akan mendapatkan bagian dari perbuatan buruknya dan perbuatan buruk dari orang yang mengikutinya, termasuk orang yang celaka, maka dia akan menumpuk dosa-dosa dan dosa.
Dan itulah yang kemudian tanpa mengurangi sedikit pun dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang itu. Maka pada kesempatan ini, amal yang perlu kita lakukan buat penerima manfaat saat ini, ada di antara ini yang punya mobil, ada yang punya rumah. Rumahnya di mana, Mas? Marga Rukun. Ya, hanya punya itu, yang lain tidak ada. Maka amal ibadahnya apa? Sholat dan puasa. Maka amal ibadah yang penting yang perlu dijaga selama berada di sini atau nanti ketika pulang ke rumah nanti, jaga sholat 5 waktunya. Waktunya Ramadan, jaga puasanya. Maka itulah yang kemudian akan dihitung, dan hitungannya akan lebih banyak daripada orang kaya. Karena orang kaya itu bukan hanya ditanya tentang amal ibadahnya, tapi orang kaya itu ditanya untuk dari mana dia memperoleh hartanya, untuk apa harta itu digunakan. Harta itu diperoleh dengan jalan yang halal atau yang haram akan dicari. Sekali lagi, orang yang kaya itu ditanya tentang hartanya, dia memperoleh harta itu dari mana, apakah dia bekerja dengan keras atau hasil mencuri atau hasil merampok atau hasil korupsi. Ditanya terus. Setelah terkumpul harta, diapakan harta itu, dan pertanggungjawabannya akan lebih lama dan jelimet. Makanya Rasulullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di Sunan Ibnu Majah, hadis 4116, Rasulullah berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkanlah aku dalam kelompok orang-orang miskin yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Doa Rasulullah seperti ini membuat Aisyah ini heran. 5, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu? Maka Rasulullah menjawab, annahum, sesungguhnya orang-orang yang tidak punya harta itu, annahum, sesungguhnya orang-orang yang miskin itu, yadkhulunal jannata, akan masuk surga, qabla aghniyaihim, sebelum orang kaya mereka, arba'ina kharikan, 40 tahun. Itu 40 tahun akhirat. Padahal satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Kalau kemudian satu hari akhirat 1000 tahun dikalikan 40, dikalikan 360, itu sama dengan 14 juta tahun. Jadi antara orang kaya dan orang miskin, orang kaya yang memang betul-betul memperoleh harta dengan halal aja, bedanya dengan orang miskin itu adalah 14 juta tahun. Kalau penerima manfaat di sini, ini hanya ditanya tentang sholatnya. Waktunya sholat enggak? Waktunya puasa enggak? Berbuat baik dengan sesama enggak? Saling tolong menolong dengan sesama enggak? Menghindarkan maksiat enggak? Tidak berzina enggak? Tidak gendaan enggak? Tapi celaka, wis duwe gak patek duwe, penggawean gak duwe, tapi isek gendaan, berzina dengan sesama penerima manfaat, iku ya cepet mlebune neraka. Masuk nerakanya juga cepet, masuk surganya juga cepat. Karena itu pilihannya hanya satu. Apapun yang menjadi peraturan di tempat ini, ya, apapun yang menjadi peraturan di tempat ini dipatuhi. Kegiatan-kegiatan yang diikuti, perbanyak ibadah, perbanyak zikir kepada Allah, biar ndak nglambiar, biar ndak ngelamun. Lek nglambiar ngelamun iku gampang digoda setan. Karena itu mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, hingga Allah menyelamatkan hidup dan kehidupan kita selamat dunia hingga akhirat. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hari ini di saat waktu asar ini, bimbinglah hati pikiran kami untuk tetap senantiasa melangkahkan kaki kami, mendesahkan nafas kami, dan mendetakkan jantung kami. Setiap jengkalnya kami senantiasa berbuat baik, dan bimbinglah kami ya Allah hari ini, terus hari ini, dan terus hari ini selalu mengukir dengan kebaikan-kebaikan, dengan memperbanyak ibadah kami kepadamu, dan ridailah setiap apa yang kami lakukan, dan selamatkanlah hidup dan kehidupan kami di dunia hingga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.